Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya coba sharing tutorial penggunaan Google Meet, dimana Google Meet ini adalah merupakan salah satu aplikasi Google yang sekarang sudah banyak digunakan untuk media conference atau video conference. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita bisa melakukan konferensi atau video konferensi tatap muka dengan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung lihat tutorial. Yang pertama, kita gunakan web browser. Jadi Bapak Ibu yang familiar dengan web browser tertentu silahkan, sama apakah itu Mozilla Firefox, apakah itu Google Chrome, apakah itu Internet Explorer, dan seterusnya. Kalau saya kadang familiarnya dengan Google Chrome, jadi saya gunakan Google Chrome. Setelah terbuka Google Chrome-nya, maka biasanya kalau tampilan saya secara otomatis ada titik 9 yang muncul di sebelah kanan. Titik 9 inilah yang disebut dengan nama aplikasi Google. Jadi di dalamnya banyak aplikasi yang kemudian siap digunakan. Kalau kemudian tidak muncul atau belum muncul di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian boleh ketik di address bar. Di address barnya ketik Google. Bentuknya seperti ini, maka dia akan langsung muncul. Atau boleh kalau sudah di toolbar, seperti misalnya komputer saya sudah ada Google, itu hampir sama atau sama fungsinya untuk memunculkan aplikasi Google. Sebelumnya, jangan sampai masih ada Bapak Ibu teman-teman sekalian yang belum login. Nah, silahkan login. Jadi ada tulisan login di sini. Nanti silahkan login. Login terlebih dahulu menggunakan akunnya masing-masing. Setelah itu kita masuk pada Meet. Jadi ini berbagai macam aplikasi Google yang sebenarnya di tutorial-tutorial video-video saya sebelumnya ini banyak dibahas tentang beberapa aplikasi ini. Nah, hari ini kita coba di Google Meet. Silahkan kita klik di Google Meet. Kemudian ini adalah tampilan Google Meet. Tampilan Google Meet ada dua sebenarnya yang perlu di sini. Ada dua yang perlu. Yang pertama, di sini ada rapat baru. Nanti di dalamnya ada beberapa isi. Kapan ini digunakan rapat baru? Pada saat kita akan menjadi pemateri atau host atau guru misalnya. Nah, kita klik di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tombol yang kedua, masukkan kode atau link. Kapan ini digunakan? Pada saat kita menjadi partisipan atau peserta di rapat tersebut. Jadi misalnya kita peroleh link dari WhatsApp misalnya atau dari Telegram. Nah, kalau kita peroleh link dari Telegram atau WhatsApp, pada saat kita punya PC atau personal komputer atau handphone yang ditempati menerima link tersebut, sudah terinstalasi Meet, pada saat kita klik link tersebut, maka secara otomatis dia mengantarkan kita ke Meet. Tetapi ketika link ini kita dapatkan misalnya dari WhatsApp atau Telegram yang kemudian belum punya Meet, mungkin dia akan menghantar kita untuk menginstalasi Meet. Atau boleh langsung diketik. Jadi kita masuk ke sini kemudian diketik. Atau misalnya kita menggunakan komputer, kemudian mau gabung di komputer. Jadi di sini kita ketik link yang diberikan. Itu untuk partisipan atau peserta. Nah, bagaimana dengan pemateri atau bisa juga jadi hostnya? Nah, kita lihat di tampilan rapat baru ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah dapatkan link rapat untuk dibagikan. Jadi misalnya pada saat detik ini juga kita mau melakukan link, maka kita mendapatkan link. Kita klik ini, kemudian Google Meet akan memberikan link. Link inilah kemudian yang dibagikan atau diberikan ke partisipan. Nah, kemudian kita juga masuk di link ini, maka secara otomatis kita akan bertemu di satu ruang Meet. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memulai rapat instan. Hampir sama dengan yang pertama. Yang kedua ini kita langsung masuk ke dalam room. Kemudian di dalam room ini kita klik gabung. Sekarang, maka secara otomatis kita sudah langsung masuk di room, kemudian siap membagikan link. Jadi kita salin linknya, kemudian link ini kemudian kita berikan ke partisipan, apakah misalnya nanti lewat grup WhatsApp kelas ketika kita punya, atau
aplikasi Telegram misalnya, dari link ini yang kita bagikan. Link ini yang kita bagikan, kemudian kita tinggal menunggu partisipan yang klik linknya secara otomatis akan langsung masuk ke room ini. Akan kelihatan berapa partisipan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya close. Yang ketiga, kita back dulu. Yang ketiga adalah jadwal, menjadwalkan di Google Calendar. Jadi pada saat kita klik ini, maka secara otomatis aplikasi Google Meet menghantar kita ke aplikasi Google yang lain. Aplikasi Google yang terbuka sementara adalah Google Calendar. Apa yang perlu kita isi di sini? Yang pertama adalah kita mengisi jadwal meeting. Jadi kalau tadi itu langsung kita melakukan meeting, nah kalau ini kita jadwalkan kapan meeting itu dilakukan, berapa kali sepekan, apakah tiap hari, apakah pekanan, apakah bulanan dan seterusnya. Nah, kita masukkan misalnya contoh, Bapak Ibu guru mengajar misalnya matematika, maka di judulnya kita berikan matematika. Kita berikan matematika kelas 10 misalnya. Matematika kelas 10. Kapan pelaksanaannya? Kita bisa memilih tanggal di sini, memilih tanggal, jam, kemudian sampai jam berapa, sampai tanggal berapa. Kemudian disertakan dengan zona waktunya. Zona waktu yang digunakan seperti apa bentuknya, ini harus sesuai dengan zona waktu yang digunakan. Kemudian apakah ini berulang itu misalnya apakah dia harian itu tiap hari di jam yang sama, mingguan tiap hari Selasa setiap minggu misalnya, setiap pekanan di jam yang sama, atau bulanan itu Selasa pertama misalnya dan seterusnya. Jadi ini dijadwalkan oleh Google Meet. Selanjutnya di sini sudah ada link yang siap diberikan, sudah ada link yang siap kita copy. Ini sudah ada link yang siap kita copy, yang kemudian link tersebut diberikan ke partisipan, ke siswa atau peserta didik kita. Ini linknya. Nah, cuman catatannya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita menggunakan fasilitas Google Free atau google.com, bukan Google Suite, maka secara otomatis dia hanya memberikan maksimal 100 peserta. Jadi buat teman-teman yang biasa mengajar misalnya online kelas paralel lebih dari 100 peserta, ini harus menggunakan Google Suite. Tapi kalau kita mengajar misalnya 2 atau 3 kelas paralel, 1 IPA 2 IPA 3 misalnya, yang siswanya sekitar 30-an per orang, tidak sampai 100, maka ini boleh kita gunakan. Kemudian selanjutnya tambah lokasi, boleh kita tambahkan lokasi. Kemudian notifikasi itu penyampaiannya. Misalnya sebelum pelaksanaan kita mau diingatkan 10 menit sebelum pelaksanaan, itu boleh di sini. Selanjutnya di sini yang mengundang, kemudian pewarnaan nanti di Google Kalendernya kita bentuknya warnanya apa supaya mudah dikenali. Nah, kemudian di sini adalah tambahan pengantar siapa yang bisa melihat setelan, siapapun yang dapat melihat detail acara dan deskripsi. Jadi kalau kita berikan di sini, nanti siapa yang bisa melihat, nanti di sini kita lihat. Kemudian selanjutnya setelah itu kita tinggal simpan. Jadi ini saya buat jadwalnya tadi, kita buat judulnya, jadwalnya disimpan. Kemudian ini di copy, jangan lupa kita copy salingnya, kemudian itu diberikan. Jadi nanti dia akan aktif pada saat jam sekian, jam sekian. Link ini akan aktif pada saat jam sekian dan tidak berulang, disimpan. Nah, ketika dia tersimpan, maka dia bentuknya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, jadi pada saat 10 menit sebelum pelaksanaan ini akan ada notif yang muncul, ada notifikasi atau catatan mengingatkan kita bahwa pelaksanaan meeting ini matematika kelas 10 akan dilaksanakan. Ya, saya pikir itu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.